Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Today. Pemirsa, kali ini bersama saya Samuel Purba dan kita menuju ke informasi selanjutnya di mana aksi penembakan brutal kembali terjadi di Amerika Serikat. Kali ini seorang pria melancarkan tembakan di stasiun 36th Street Sunset Park, Brooklyn, New York pada Selasa pagi hingga mencederai sedikitnya 17 orang. Sepuluh orang terkena tembakan secara langsung, 5 diantaranya dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis namun stabil. Pihak berwenang mengatakan 7 orang juga terluka akibat terkena pecahan peluru atau cedera di tengah kekacauan ketika para penumpang yang panik berlarian keluar dari gerbong yang dipenuhi asap. Beberapa di antara mereka bahkan jatuh ke lantai saat berhamburan ke peron di stasiun 36th Street. Dinas Pemadam Kebakaran mengatakan 2 dari orang yang cedera mendapat perawatan di tempat kejadian. Secara keseluruhan ada 29 orang yang terluka bermunculan di rumah sakit sekitar dan sebagian besar diantaranya mendapatkan perawatan singkat dan langsung diperbolehkan pulang. Kepolisian mengatakan pelaku serangan yang diyakini hanya seorang diri dalam melakukan aksinya kabur dari lokasi kejadian. Kini polisi masih memburu pelaku penembakan. Ya, polisi telah mengidentifikasi pelaku penembakan di stasiun kereta api bawah tanah atau subway New York, Amerika Serikat yang mengakibatkan 29 orang masuk rumah sakit akibat cedera. Pelaku penembakan yang menggunakan masker gas tersebut teridentifikasi karena kartu kredit miliknya tercecer di lokasi kejadian. Pejabat setempat menyebut pelaku menembaki 10 orang di stasiun kereta bawah tanah wilayah Brooklyn. Pihak berwenang mengatakan tersangka yang masih buron mengenakan masker gas, memasang tabung gas, dan kemudian mulai menembak. Meski serangan itu tidak diselidiki sebagai tindakan terorisme, tetapi pihak berwenang tidak mengesampingkannya. Penyelidik memiliki video ponsel dari seorang saksi mata yang menunjukkan tersangka dan sementara itu kendaraan kargo jenis U-Haul yang terkait dengan aksi penembakan telah ditemukan di Brooklyn bersama dengan kartu kredit yang mengidentifikasi tersangka. Ya, pemirsa, aksi penembakan brutal kembali terjadi di Amerika Serikat. Kali ini seorang pria melancarkan tembakan di stasiun 36th Street Sunset Park, Brooklyn, New York pada Selasa pagi. Sedikitnya 29 orang terluka dalam insiden ini. Pihak kepolisian setempat belum memastikan motif aksi penembakan tersebut, namun insiden ini tidak diselidiki sebagai aksi terorisme. Dan kita akan membahasnya bersama Ibu Suzy Sudarman selaku pengamat kajian Amerika Serikat. Selamat siang, Ibu Suzy. Selamat siang, Samuel. Ibu, ini aksi penembakan kembali terjadi ini di New York, di Amerika Serikat, kali ini di New York. Analisa Anda terkait insiden kali ini seperti apa, Ibu? Kalau misalnya secara teoritis, tentu kita bilang kapitalisme yang tidak menghasilkan keadilan akan memunculkan terorisme, karena orang yang diperlakukan secara tidak adil akan membawa itu ke arah kekerasan. Tetapi sebetulnya yang memicu lebih lanjut adalah tahun 2009 itu ada kelompok yang namanya Tea Party Movement yang membawa Amerika Serikat ke arah kanan. Lalu pemerintahan Donald Trump telah mendorong lahirnya pandangan-pandangan rasis terhadap kelompok tertentu. Yeah. Jadi kita lihat kebanyakan rasisme itu diberlakukan kepada orang Asia misalnya oleh orang kulit berwarna ya. Jadi ada tren tertentu di akhir-akhir ini di Amerika dengan kesulitan ekonomi dan rasisme yang diangkat oleh partai politiknya telah membawa akibat kepada kekerasan kepada penduduk. Oke, berarti ini bukan aksi terorisme dalam arti yang dilakukan oleh teroris. Ini memang murni karena faktor ekonomi seperti itu, Bu Suzy. Faktor ekonomi dan rasisme yang digaungkan bahwa orang-orang tertentu telah membuat rakyat Amerika miskin. Padahal sebetulnya yang membuat Amerika miskin adalah ketidakadaan keadilan itu. Berarti ini kayak efek domino lah ya terkait dengan, karena meskipun sekarang kan sudah berganti presiden yang memang mungkin sudah tidak bercoba untuk menghilangkan stigma rasis-rasis tersebut di warga Amerika Serikat. Tapi ini mungkin karena sudah dipupuk di zaman Trump atau seperti apa, Bu Suzy?
Sudah semakin lazim untuk menghina, sudah semakin lazim untuk melakukan kekerasan fisik kepada orang-orang tertentu dari ras tertentu ya. Jadi kalau sesuatu itu dipicu dan suasananya itu sedang kurang nyaman bagi penduduk Amerika, yaitu keadaan ekonomi yang semakin mahal, inflasi tinggi dan sebagainya, tentunya akan melahirkan hal-hal yang sangat buruk ya, sangat buruk dan harus segera ditanggulangi oleh pemerintah federal. Oke, ini juga apakah mungkin termasuk juga dengan kondisi pandemi yang masih melanda Amerika Serikat, Bu Suzy? Tidak secara langsung, tetapi ekonominya kan mengalami penurunan sejak pandemi itu tidak tertanggulangi oleh pemerintahan Donald Trump ya. Oke, nah ini Joe Biden ini mengatakan bahwa pemerintah ini tidak akan menyerah sampai tersangka penembakan ini ditemukan, meskipun sampai saat ini sudah yang terduga itu sudah diketahui dan lagi dikejar. Nah, bagaimana Anda melihat keseriusan pemerintah Amerika Serikat dalam mengungkap aksi penembakan ini? Apakah memang mereka lupa yang mendasari penembakan? Nah, apa yang lebih penting, Bu? Yang mendasari penembakan jelas keadaan ekonomi yang agak melemah. Betul. Tetapi dengan adanya peperangan, sebetulnya itu memicu peningkatan perekonomian. Jadi sekalipun itu membuat menderita sebagian kalangan bangsa lain, itu akan membawa keuntungan-keuntungan ekonomi di dalam negeri AS. Karena misalnya mereka harus memproduksi alutsista atau alat-alat peperangan, industrinya akan bangkit. Ini maksudnya peperangan di luar Amerika Serikat sendiri berarti kan, Bu? Betul, betul. Oke, nah terkait dengan kejadian yang baru ini terjadi ya, terkait tadi dengan bahwa Presiden tidak akan menyerah sampai tersangka penembakan ditemukan. Ibu sendiri ini melihat apa gestur apa yang ingin disampaikan oleh Joe Biden terkait hari ini? Jadi perbedaan antara GOP dan Demokrat jelas. Kalau pemerintahan Demokrat akan selalu bersifat lunak, akan selalu mencoba mengatasi permasalahan sosial dengan ilmu-ilmu sosial gitu ya. Beda dengan GOP yang lebih strong on crime. Jadi mereka tidak peduli siapa yang akan ditangkap, lalu dihukum mati atau apa. Kalau pemerintahan Demokrat jauh lebih melihat permasalahan ini adalah permasalahan sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan. Jadi Biden ini lebih kemana, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Lebih ke arah Demokrat, yaitu ketidakadilan itu penting, karena semua masalah berujung pangkal kepada adanya ketidakadilan dan pemerintahan federal wajib untuk melakukan upaya-upaya agar rakyat Amerika tidak merasa tidak nyaman dalam ketidakadilan tersebut. Oke. Nah, Bu, ini kan kita tahu bahwa amandemen kedua Amerika Serikat memperbolehkan warganya untuk membawa carry weapon. Nah, apakah ini bagaimana Ibu melihatnya? Apakah memang karena inilah yang menyebabkan kekerasan di Amerika mungkin menanjak terlebih dengan penggunaan senjata api atau seperti apa, Ibu? Tentunya banyak sekali alasan-alasan meningkatnya kelompok kanan di Amerika Serikat, menguatnya Partai Republik pada saat ini akan membawa perubahan-perubahan dalam pandangan penyebaran senjata. Namun kalau kita lihat adanya Partai Demokrat masih di Kongres, masih berusaha agar tidak semudah itu untuk memiliki senjata api. Tapi apakah bisa? Kalau kita lihat sekarang Amerika sudah sangat terpapar oleh pengaruh-pengaruh asing. Misalnya bagaimana Rusia mempengaruhi Amerika Serikat dengan mendekati kelompok-kelompok NRA atau kelompok asosiasi senjata ya. Jadi di dunia ini sudah tidak bisa kita melihat satu negara itu berkembang karena kondisi domestiknya, kondisi luar negeri juga mempengaruhi apakah masalah-masalah kebijakan itu akan tertanggulangi atau tidak. Oke, berarti bahwa nampaknya kebijakan Amerika Serikat atau kebijakan terkait carry their weapon itu tidak akan berubah, Bu, meskipun memang dulu sempat digaungkan oleh, mungkin kalau nggak salah oleh Obama untuk mengurangi pengurangan kepemilikan senjata. Selama Senat masih dikuasai Partai Republik, tentunya susah untuk
kita bayangkan bahwa akan ada perubahan tentang kepemilikan senjata ini karena Partai Republik didukung oleh NRA dan mereka mendapatkan sumbangan kampanye untuk pemilihan umum sampai sekarang yang terbanyak adalah diberikan kepada calon-calon dari GOP dan alasan-alasan amandemen kedua itu dijadikan alasan tambahan untuk mencegah agar kepemilikan senjata itu dirusak oleh pemerintah Demokrat gitu. Jadi mereka mau tetap bebas. Padahal pernah suatu saat di mana Demokrat itu mayoritas di Kongres dan Senat pernah dilarang AR-15. Sekarang AR-15 sudah menjadi sesuatu yang halal gitu ya, boleh dipakai lagi. Padahal sebelumnya tadinya dihalangi. Iya betul. Itu senjata pemusnah massal Amerika Serikat sekarang tuh AR-15. Nah, apakah ini kira-kira akan bisa dilakukan Bu, bukan penghapusan, tapi mungkin pengurangan kali ya, pengurangan penggunaan senjata di kalau Kongres dimenangkan November ini. Sekarang ini kan dengan harga bensin yang meningkat, rakyat Amerika banyak protesnya tanpa melihat konteks bahwa ini situasi global gitu ya, dengan peperangan dan sebagainya. Kalau harga minyak itu tidak bisa diturunkan, tentunya akan kalah Partai Demokrat karena biasanya dalam sistem kapitalis itu konsumen itu kepuasannya akan tercermin dalam pemilihannya. Jadi kalau dia tidak puas dengan kondisi kehidupannya, dia akan menjatuhkan pemerintahan yang sedang berlangsung. Jadi dia akan memilih anggota-anggota Partai Republik yang akan mempertahankan persenjataan itu bebas diperjualbelikan. Oke. Ibu, terakhir Bu, dari saya, ini insiden di subway New York ini mendorong para pejabat mungkin untuk kembali mendesak pihak-pihak terkait mengambil langkah memerangi gelombang kekerasan, terutama di fasilitas transportasi kota yang mungkin keamanannya agak kurang. Nah, ini bagaimana Bu? Apakah keamanan di fasilitas transportasi di US utamanya itu dipertanyakan atau seperti apa? Ya, semua transportasi umum mengandung bahaya ya. Ini tergantung kepada tema-tema yang dibawakan oleh bangsa tersebut. Jika tema bangsa tersebut adalah membebaskan persenjataan, tentunya menjadi sangat tidak aman. Sebetulnya apapun juga sudah tidak aman. Jadi kalau ditambah dengan level atau derajat keinginan untuk memiliki senjata tajam secara mudah, tentunya ini kan menambah permasalahan bangsa. Jadi harus dirubah, kebangsaan itu harus dibuat lebih lunak, lebih restriktif terhadap kepemilikan senjata sehingga akhirnya keamanan publik itu terjamin. Karena tidak ada satu security measures yang bisa kira-kira melindungi rakyat begitu saja secara general ya. Iya betul. Meskipun memang mungkin kalau nggak salah tidak semua daerah bagian di Amerika Serikat yang memperbolehkan warganya membawa senjata, betul ya Bu Susi? Kebanyakan red state atau negara bagian yang memilih Partai Republik yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan Partai Demokrat, 26 lawan 21 atau gimana ya susunannya, itu kebanyakan membebaskan. Oke. Hanya mungkin peraturannya sedikit berbeda, conceal and own misalnya boleh dimiliki tapi disembunyikan, atau dengan terbuka boleh menembak. Baik. Dan memang kalau nggak salah membutuhkan tes psikologi ya Bu, kalau ingin menggunakan atau memiliki senjata api di sana ya? Tidak di negara bagian merah. Oh gitu? Negara bagian merah itu yang mendukung NRA. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke dalam negara bagian yang biru, misalnya Massachusetts atau Rhode Island atau misalnya California, mungkin agak lebih strict ya dalam peraturan-peraturan pembelian senjata. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi Sudarman telah bergabung bersama kami pada siang hari ini, Bu. Terima kasih atas atensinya. Salam sehat selalu Ibu Susi. Terima kasih banyak. Pemirsa, sebuah video yang menunjukkan oknum guru menginjak bahu siswa saat memberi hukuman push-up viral di media sosial. Kami akan segera kembali.